wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Makmur. Selamat pagi Bunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Boleh Ibu. Begini Pak, bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Pak Makmur mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan tentang dilema etika atau rujukan moral. Ya, silakan. Dilema etika atau benar nih, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral atau benar vs benar yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, biasanya kasus seperti ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita nih Pak. Apalagi kaitannya dengan tugas seorang pemimpin, yang mana jika ada suatu permasalahan, tentunya Bapak sebagai kepala sekolah berkewajiban untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, untuk pertanyaannya ini, yang pertama, gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika terjadi satu kasus, maka saya harus identifikasi dulu kasusnya apa, kemudian siapa pihak-pihak yang terkait dalam masalah itu, kemudian apa yang dipermasalahkan. Jika dipermasalahkan itu kebenaran versus kebenaran, maka termasuk dilema etika. Jika yang dipermasalahkan itu kebenaran versus kesalahan, maka termasuk rujukan moral. Itu kita membedakannya dulu. Benar itu dilema etika, benar dan salah itu adalah rujukan moral. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebulan tadi kita menyelesaikan masalah, kita identifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian siapa yang bermasalah. Ketika ada masalah ya kita urut dulu ya permasalahannya apa. Hanya kita panggil dulu, kita luruskan pendapat masing-masing mereka ya. Misalkan kok guru bermasalah dengan siswa ya, dengarkan pendapat guru untuk pendapat siswa. Mungkin ada bermasalah dengan orang tua ya, berarti kita berikan semuanya ya. Guru, siswa dan orang tua kita dengarkan. Apakah itu kebenaran dengan kebenaran ataukah kebenaran dengan kesalahan. Kita lihat juga apakah sesuai dengan norma atau tidak. Ya. Berarti orang tua dan anak kita panggil gitu ya Pak? Ya, kita dengarkan dulu, kita minta penjelasan permasalahannya. Baik, begitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk efektif itu yang pertama guru punya wawasan dan pimpinan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kedua, kita bentuk tim solid di sekolah. Tim solid di sekolah itu ketika ada permasalahan di kelas, maka di kelas yang menyelesaikannya bisa ya mungkin kita selesaikan dalam rapat kelas ya. Bisa ya, kemudian pada kelas atau mungkin cukup lebih luas ya, bentuk sekolah kita adil. Gitu, jadi kita panggil bersama-sama, kita bahas bersama dalam suatu forum gitu ya Pak? Iya, betul. Baik. Oke, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah kita merubah mindset. Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda. Kadang-kala satu masalah itu menurut si A benar, menurut si B salah, jadi terjadi pertentangan. Ketika kita urai masalah tersebut, mungkin bisa kita ajukan, kita ambil di tengah. Karena ini kebenaran ya, kita ambil jalan tengahnya seperti apa.
supaya kedua pihaknya itu tidak ada yang dirugikan. Dari semua saling diuntungkan. Ya, harus ada kesepakatan ya Ya, Pak. kesepakatan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Kita melihat kasusnya itu, jika kasus tersebut kita prioritaskan dulu, kasus penting tidak memang segera diselesaikan, ya kita upayakan hari itu juga selesai supaya tidak menimbulkan masalah. Jika hari itu belum selesai, untuk tindakan kedua, tetap kedua, mungkin kejadian di kelas, anak-anak masalah dengan guru, sholat dengan siswa, kita selesaikan di kelas, tidak bisa ya, jadi kita langsung memberikan kelas. Kita bisa laku ya, kemudian sekiranya bisa selesai hari itu ya selesaikan, kalau enggak ya kita biar jadi masalah. Jadi tidak boleh menunggu-nunggu gitu Pak, Ya, kalau bisa diselesaikan itu selesaikan. diselesaikan, apalagi dengan kasus dengan murid ya Pak. Ya, Kita betul. ruwet, mungkin banyak sekali kasus-kasus di SD itu bullying seperti Ya, itu ya Pak, betul. maka harus diselesaikan. Diselesaikan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia Pak? Iya, Bu. Jadi untuk menyelesaikan kasus, terkadang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, sehingga kita harus membentuk tim solid di sekolah. Semua guru harus merasa kita asuhan, ada tugasnya masing-masing. Apalagi konsentrasi kan harus dalam bimbingan konseling dulu. Guru punya tugas dari selain guru juga sebagai konseling. Ya, masalah di kelas adalah masalah kita bersama, masalah sekolah. Berarti harus ada tim solid dalam lingkungan sekolah atau guru untuk kelancaran dalam kegiatan pembelajaran ya Pak, ya antara Bersama guru iya dengan guru dengan murid juga harus punya mana kolaborasi. Oh, iya, iya, betul, kolaborasi antara guru dan murid ya Pak, harus benar-benar solid ya Pak untuk kelancaran dalam pembelajaran gitu. Oke, baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di Indonesia? Ya. Di pembelajaran yang kita ambil, penyelesaian masalah itu kita tidak bisa terus segera menyelesaikan, tidak bisa, kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati melihat situasi, kondisi, kemudian urgensi masalahnya itu, kemudian dampaknya, dampak terus jangka panjang, dampak jangka pendek misalkan ya, kemudian manfaatan gitu, manfaatan bagi yang diselesaikan itu, artinya itu jadi semua bisa menerima keputusan dengan terbuka. Intinya tidak bisa meninggalkan, kita bekerjasama bersama kolaborasi dengan semua pihak dalam rangka penyelesaian. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas waktunya. Sekiranya sudah selesai untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang kembali dalam suatu permasalahan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana katanya itu hari ini? Alhamdulillah. Maaf Bu mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar untuk wawancara tentang dilema etika dan juga atau kesukaan moral? Oh bisa. Baik. Langsung saja Ibu, ini adalah tugas CGP angkatan 8. Oh, iya. Iya. Ya, langsung saja Ibu. Iya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Gitu ya. Saya jawab ya. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, sebelum bisa mengidentifikasi itu seorang kepala sekolah harus paham dulu
apa itu yang dinamakan kasus atau dilema etika, dan juga apa itu kasus rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu dua kasus yang sama-sama benar secara hukum dan moral, tetapi tentunya kepala sekolah harus mengambil salah satu dari kasus itu mana yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang rujukan moral, ada dua kasus yang salah satu diantaranya itu salah atau kurang benar, tetapi karena egonya tinggi atau karena apa, maka ininya sama benar. Nah, itu bagaimana itu masuk ke rujukan moral. Nah, bagaimana cara penyelesaian harus bisa menuju Begitu ya Bu? iya. Nah, baru nanti bisa mengidentifikasi gitu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, adakah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesudahan moral di sekolah Ibu ini? Ada Gimana Bu? Kira-kira seperti apa ya? cara pengambilan keputusan ya? Iya. Kok seperti itu kan sama-sama benar, sehingga kedua pihak merasa aku benar begitu. Nah, begitu sebelum mengambil keputusan tadi kan harus diverifikasi. Cara mengidentifikasinya itu diketahui dulu kasusnya, permasalahannya apa dulu. Nah, setelah tahu kasusnya, oh berarti itu benar, ini masuk dilema etika. Kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikannya? Nah, kalau bisa secara langsung diselesaikan, itu bisa. Kalau tidak ya lewat tim solusi. Itu ada yang membantu. Nah, ini bisa saya kasih contoh. Nah, ini contohnya misalnya. Ini ada di sekolah ini kemarin belum lama itu tentang penentuan jadwal sholat berjamaah sholat itu. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu yang memandu adalah guru agama dan juga guru kelas 4. Begitu. Sudah berjamaah, tetapi ada seorang guru kelas 6 merasa keberatan, minta ada khusus kelas 6 atau bisa masing-masing kelas itu dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran. Begitu. Itu menurut saya sama-sama benar. Nah, akhirnya kita musyawarahkan bersama, semua yang terlibat dipanggil, kemudian dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan yang diindikasikan benar agar tidak mengganggu jadwal pelajaran. Kemudian yang guru agama benar karena sholat berjamaah itu yang setiap hari, tetapi berhubung waktu dan tempatnya yang tidak memungkinkan untuk bergantian, maka dengan pertimbangan tersebut dari skala prioritas akhirnya diambil keputusan menurut jam pelajaran agama. Begitu ya? Dua-duanya Jadi seumpama ada kelas 4 dari Selasa, berarti satu jadwal berjamaahnya hari Selasa gitu. begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu? Cara mengambil keputusannya itu bagaimana ya? Ya, cara pengambilan keputusan jika ada kasus Iya. itu tidak lihat kondisi kasusnya bagaimana, ringan apa itu benar. Kalau itu ringan bisa diselesaikan langsung saat itu, ya alhamdulillah. Kalau itu tidak bisa perlu proses, maka melalui bantuan tim di sekolah itu. Begitu. Nah, tentunya awalnya itu dilihat kasusnya, kemudian
perlu komunikasi, perlu koordinasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Kemudian diajak duduk bersama, mengutarakan permasalahan masing-masing. Kemudian dari penjelasan itu kan tentunya diketemukan duduk permasalahannya, sehingga bisa dicari solusi permasalahan. Berarti musyawarah bersama gitu ya Bu? Iya, memang perlu satu komunikasi, koordinasi dalam bermusyawarah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa gitu untuk situasi ini? Gitu? Iya, itu langkahnya seperti tadi. Kasusnya dilihat dulu kasusnya apa. Kemudian pihak yang terlibat diajak duduk bersama, komunikasi sehat, kemudian berkoordinasi, masing-masing menyampaikan, mengutarakan, sehingga tahu persis bagaimana sebenarnya kasusnya itu, intinya apa, sehingga bisa dicari faktor penyebabnya. Kemudian dari penjelasan itu kan nantinya bisa dicari solusinya, begitu. Jadi kita musyawarah dengan sebuah guru, semarkan guru, dimusyawarahkan dan diambil sebuah kesepakatan. Bukan dengan semua guru, pihak yang terkait, pihak terlibat. Nah kalau itu tidak bisa, kasusnya tidak berat, ya kita melibatkan tim solid yang sudah dibentuk di Ya, terima kasih Bu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus di etika? Hal-hal yang efektif itu ya, yang pertama komunikasi yang baik, yang sehat, kemudian tim solid yang berwawasan tentang berbagai kasus, pemecahan masalah, begitu itu, sehingga nantinya tidak berbelit, tidak terlalu lama prosesnya untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terima kasih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus di etika Bu? Ya, banyak sih tantangan dalam kasus ini, terutama ya itu rasa ewuh-ewuh dari kepada pihak yang terlibat, kemudian rasa kasihan dan sebagainya. Itu ya merupakan tantangan, tetapi itu harus dikesampingkan untuk bisa menentukan keputusan gitu. Ya, jadi kita harus tidak harus itu dikesampingkan dulu gitu, harus bijak ya. Iya, rasa ego, rasa kasihan, dari rasa ego masing-masing pihak yang terlibat itu juga biasanya sih gitu. Tapi alhamdulillah selama ini ya bisa diatasi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika Bu? Apakah secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selama ini yang sudah tidak, saya tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian masalah. Tinggal kasusnya. Kalau kasus itu ringan, ya bisa saja langsung saat itu juga bisa diselesaikan dengan tidak melibatkan tim solid. Bisa saja kasus itu apabila itu ada sulit, ya bisa saja memerlukan waktu, tapi tidak dijadwal. Telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, terima kasih. Hal-hal yang dapat dipetik
dalam pengambilan keputusan itu yang pertama, kita memang perlu hati-hati menentukan keputusan agar tidak terjadi masalah yang diinginkan setelah pengambilan keputusan. Tentunya harus benar-benar bisa mengidentifikasi masalah, mengurai masalah dengan melibatkan pihak yang terkait dengan atau melalui komunikasi, musyawarah, koordinasi yang sehat dengan berbagai pertimbangan dengan kehati-hatian, sehingga dengan pikiran yang jernih bisa ditemukan solusi yang terbaik. Jadi gitu ya Bu ya. Ya, Jadi perlu adanya tim solid dalam pengambilan keputusan gitu. iya betul. Dari tim solid itu ada koordinasi, kerjasama yang baik. Gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya minta maaf apabila punya kesalahan dalam perbincangan tadi, dan mungkin bisa kita lanjut bincangkan lain waktu ya Bu untuk kasus yang lain ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.